Kami bergandeng tangan melangkah bersama. Integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. IPE pilar utama Grup Ciputra. Dengan visi megah dari langit tertinggi, kami mencipta kota merajuk kehidupan. Cipta daya kreasi penuh dengan inovasi, menghasilkan karya agung bermutu tinggi. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia di kagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia di kagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Halo Bapak dan Ibu, selamat datang di Entrepreneurs Meet Up persembahan Ciputra Entrepreneurs Club dan salam entrepreneur. Kenalkan, saya Andrian dan malam ini kita akan belajar bersama dalam sebuah tema yang menarik. Entrepreneurs hebat harus sehat, rahasia produktivitas dari perspektif klinik. Sebagai entrepreneur, kita sering fokus pada bisnis saja, namun kesehatan adalah fondasi utama produktivitas. Dari perspektif klinik, tubuh yang sehat berarti energi yang optimal, fokus yang tajam, dan juga performa yang konsisten. Mari ikuti sesi ini sampai dengan akhir, karena kesehatan yang terjaga adalah kunci utama untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Dan malam hari ini kita nggak sendiri, telah hadir bersama kita Dr. Christina Dian Dinesti, Magister Administrasi Rumah Sakit. Beliau saat ini sebagai General Manager Operational and Business Development Clinic Eksekutif Jakarta, serta telah hadir Ibu Nindi, Supervisor Marketing Communication Klinik Eksekutif Jakarta. Selamat malam Dr. Ines dan Bu Nindi. Apa kabar? Selamat malam. Kabar sehat pastinya. Sehat. Iya, terima kasih dan tentunya kita semua senang sekali bisa bergabung ya dengan dokter dan juga Ibu Nindi yang telah hadir di acara kita Entrepreneurs Meet Up dari Ciputra Entrepreneurs Club. Bagaimana dokter dengan kesibukan yang penuh ya, dengan jadwal yang penuh tetap bisa hadir di acara malam hari ini, sesuatu apresiasi dari kami member Ciputra Entrepreneurs Club pastinya. Malam ini kita akan membahas sebuah tema ya dokter, entrepreneurs hebat harus sehat, rahasia produktivitas dari perspektif klinik. Topik yang sangat relevan karena kesehatan adalah fondasi utama untuk tetap produktif dan tentunya optimal dalam menjalankan sebuah bisnis. Oke, sambil nanti kita menyapa para hadirin peserta Entrepreneurs Meet Up malam hari ini. Ya, kita juga undang dokter langsung ya memberikan materinya, dan tentunya nggak usah lama-lama, kepada Dr. Ines kami persilahkan. Silakan dokter. Baik Bapak Andrian, terima kasih atas warm welcome-nya. Saya atas nama Klinik Eksekutif Jakarta sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Sama-sama dokter. Hari ini, malam ini kami bisa sharing ya, mungkin lebih ke sharing. Karena pasti di sini Bapak Ibu sekalian, para entrepreneurs pasti sudah tahu apa sih bagaimana menjalankan bisnis gitu ya, bagaimana untuk thrive di bisnis. Tapi yang sering lupa itu
jaga kesehatan. Nah, itu dia. Kayak kerja gitu kan. Gitu ya, fulus. Oke. Benar, Tapi fulus cuan. kesehatannya, Nah, habisnya buat pengobatan ternyata ya dokter. ya, Oke, baik. sambil kita juga menyapa-nyapa peserta yang sudah hadir ya dokter. Ini banyak yang sudah hadir dari beberapa wilayah dokter. Ini kita lihat dulu ya dari mereka yang sudah hadir. Kita sapa satu persatu mungkin. Selamat malam Bu Ami, selamat malam Bu Dia. Halo. Selamat malam Bu Darti, ada Pak Freddy. Good morning Pak Freddy, Surabaya area hadir. Ada Bu Jasmine ini dari Hong Kong. Jadi kalau dokter kalau ketemu huruf HK, ini Hong Kong ya dokter. Jadi mudah dipahami ya, mudah dikenali. Kemudian juga ini juga ada beberapa wilayah dari Surabaya, Sidoarjo, ada Bu Joklo, ada Bu Eni ini dari Hong Kong, kemudian ada Bu Joyce, Bu Kasana, kemudian juga ini ada Bu Meliana Jakarta hadir dan juga ada beberapa peserta lainnya yang masih on the way menuju. Saya juga hadir, Pak. Oh iya, ini siapa? Hadir siapa tadi yang menyampaikan kehadirannya? Bu Partini. Bu Partini belum disebut ya, Bu Partini. Selamat malam Bu Partini. Ya, semoga selalu sehat selalu. Selamat sehat malam lagi. kembali Pak, Bu. Sama-sama ya, baik. Dan dokter sudah menyampaikan ya, terlihat slide-nya ini sesuatu hal yang menarik. Gitu ya. Entrepreneur hebat harus sehat. Setuju semua? Setuju. Mana suara cuma satu orang? Setujunya mana? Setuju Pak. Setuju, 2 orang. Ya, makin banyak yang setuju. Oke, baik. Dokter sudah siap, dokter? Kita terima ilmu yang bermanfaat, sharing-sharingnya dari dokter ini ya. Silakan, dokter. Baik, izin saya memulai. Selamat malam kembali para partisipan ya, para pebisnis dari komunitas Ciputra Entrepreneur. Mungkin izin saya share terkait konteks atau tajuk malam ini itu entrepreneur sehat, entrepreneur hebat harus sehat. Jadi kita mau bagi tips daripada rahasia produktif ini daripada perspektif klinik. Baik, mungkin sebelum itu saya izin perkenalan lagi kali ya. Iya dong. Jadi untuk latar belakang saya adalah seorang dokter umum. Saya lulusan Universitas Gadjah Mada. Saya mengambil S2 saya, yaitu Master of Hospital Administration itu di Universitas Indonesia. Untuk beberapa pengalaman saya. Dokter, ini suara dokter turun naik ya dokter ya. Mungkin apakah mungkin agak sedikit dekat dengan device atau mungkin bagaimana? Oh oke. Suaranya. Baik, sorry. Jadi ini latar belakang saya. Background saya 5 tahun lebih ya, sudah lebih daripada 5 tahun di manajemen rumah sakit dan juga manajemen klinik. Tuh. Jadi untuk pertanyaan pertama nih malam ini, lebih penting mana sih, kerja keras atau kesehatan? Ayo dijawab. Kesehatan ya. Okay. Tapi kadang kalau udah asik kerja gitu ya, itu lupa. Kita lupa sama sesimpel misalnya kita overworking, kita sampai lupa jaga tidur, atau kita lupa minum air putih gitu ya. Bahkan yang paling sering terjadi di kota-kota besar itu sering lupa makan. Gitu ya. Jadi kalau dari saya itu memang bukan masalahnya tuh bukan di kerja kerasnya kita, tapi bagaimana kita menjaga tubuh kita tetap optimal, tapi kita juga tetap masih bisa kerja keras gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya mau share. Jadi ini ada jurnal yang membuktikan bahwa 76% pekerja itu rata-rata mengalami kelelahan atau burnout. Dari 76% itu productivity bisa turun 20%. Dan burnout, kelelahan itu bisa benar-benar contribute ke penyakit kronis. Apa aja tuh penyakit kronis ya? Dan biasanya penyakit kronis ini muncul tanpa gejala awal.
Nah, biasanya tuh tantangannya kalau udah sakit misalnya ya, kan pasti misalnya, aduh revenue atau omset bulan ini turun nih gimana? Nah, itu dia. Stresnya tinggi, ya kan? Langsung pusing, aduh gimana nih? Kemarin bulan lalu ya, Maret itu pasti pebisnis pasti stres tinggi. Yes. Bayar THR, habis gajian bayar THR, Oh, bayar gaji lagi. siapa di sini Nah, yang kemarin stres tinggi? Ayo bulan Maret ngaku. Nah itu Saya. kurang tidur. Ini ya Pak Edwin dari Semarang ini katanya saya. Oh ya, Oke. oh siap Pak. Jadi kan bisa ya lead untuk pola makan tidak teratur. Jadi makanya nggak bisa fokus gitu. Nah ya dampaknya seperti itu. Penurunan fokus, hingga penurunan performa kerja. Nah biasanya tadi yang saya sebut ya, penyakit kronis. Nah, penyakit kronis itu silent killer di usia muda. Mungkin rata-rata 30 tahun gitu. Sekarang sudah shifting ya. Oh. Yaitu hipertensi atau tensi darah tinggi, Umur berapa, dokter? diabetes. Biasanya 30 tahun sekarang udah bisa terdeteksi nih sekarang. Waduh. Agak urgensi bahaya. Agak urgent ya. Karena ini shifting paradigm juga, sistem stigma juga, di mana mungkin kalau orang tua kita nggak ada namanya Gojek gitu ya, GrabFood, GoFood gitu ya. Nah, Ya sekarang kan jajan gampang banget. gampang, tinggal Gampang banget. Itu aja ya dokter. Nah betul. Nah kenapa sih ini berbahaya? Karena penyakit-penyakit tersebut itu biasa timbul tanpa gejala. Tiba-tiba udah ada keluhan, tiba-tiba udah ada komplikasi, sehingga sering terlambat untuk diketahui. Oke. Nah, jadi ini saya coba sharing, ini pasti kalau Bapak Ibu sekalian bisa scrolling atau misalnya bisa searching di search engine. Ini ada satu kasus nih, mungkin di Cina tapi ya, salah satu pekerja di mana dia overwork, kebanyakan kerja, jadi bisa sampai meninggal dunia gitu karena serangan jantung. Langsung gitu dokter ya, jadi nggak kelihatan, tiba-tiba pada saat kerja langsung gitu ya. Langsung. Nah, padahal serangan jantung ini adalah sebuah kondisi di mana terjadi istilahnya ada penumpukan gejala atau penumpukan gaya hidup yang dipupuk sehingga bisa muncul keluhan-keluhan atau diagnosa atau penyakit seperti ini. Iya. Nah, makanya di sini biasanya kita sarankan untuk mengambil medical check-up. Medical check-up itu biasanya pasien-pasien saya suka, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu udah di atas 40 tahun. Biasa, aduh dok, saya nggak mau medical check-up. Kenapa? Saya takut ketahuan saya punya penyakit. Malah nggak mau tahu. Rata-rata begitu Jadi, ya dokter ya. Menutupi kekurangan. Padahal betul. Padahal medical check-up itu membantu dalam deteksi dini penyakit gitu ya, mengurangi komplikasi sehingga bisa jaga performa kerja. Jadi biasanya saya sampaikan ke pasien-pasien gitu ya, bahwa medical check-up itu bukan formalitas. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan yang mewajibkan medical check-up gitu ya, itu bukan formality. Meskipun kita tahu itu ada regulasinya ya, Yes. tapi itu sebuah investasi. Gitu. Nah, biasanya kapan sih medical check-up? Ya, biasanya kalau misalnya di bawah 30 tahun tanpa keluhan, itu kita bisa stretch 1-2 tahun sekali. Bahkan 3 tahun sekali juga boleh. Nah, tapi biasanya kalau udah menginjak ke angka 30 tahun, saya selalu menyarankan medical check-up itu tiap tahun sekali. Ya, kita buka sesi interaktif sebentar ya dokter ya. Kita pengen tahu boleh. Sejauh mana ini teman-teman yang ada di sini kebanyakan usianya masih antara 30 sampai dengan 40 tahun ya. Adakah kira-kira yang sudah menyadari atau mungkin punya keinginan secara pribadi medical check up deh dulu gitu ya? Adakah yang sudah rutin melakukan medical check up?
Kalau ada boleh dong raise hand atau menyampaikannya Ada. langsung. Siapa itu? Bu Aini. Iya. Check up itu setiap berapa kali, Bu? Setiap ada kegiatan karena saya ada di Peduli Sehat Hong Kong, Pak Andrian. Oh, oke. Baik itu jadi regulasi atau mungkin kesadaran? Kadang kita kerjasama dengan klinik Hong Kong mengadakan cek kesehatan gratis. Oh, begitu. Karena Gitu. gratis kah? Ya enggak sih. Oh, enggak ya dokter ya. Kadang kan kadang harus ada rujukan gitu Pak Andrian. Gitu. Oke. Jadi usianya Bu Aini sekarang ini 25 tahun kah? Iya dibalik. Masih muda lah ya dokter ya. Oke, baiklah. Ada lagi yang ingin menyampaikan bahwa ini sudah menjadi rutinitas? Kayaknya belum ada kesadaran dokter. Iya Pak, Oh, Setiap ada tahun, ini Pak. muda. Oh, setiap tahun juga. Iya. Oke, baik. Di Hong Kong juga? Di Hong Kong juga di Indo. Kalau pulang Di ke Indo Indonesia pasti juga. check up aku Pasti Pak. melakukan Iya. aktivitas check up ya. Oke, jadi sudah ada Iya. kesadaran nih dokter, ada beberapa teman-teman di sini yang sudah rutin melakukan medical check up. Kita lanjutkan lagi dokter, menarik ini. Siap. Jadi memang itu ya tadi ya sudah bagus itu berarti sudah misalnya memang ada fasilitasnya jadi digunakan atau mungkin malah keinginan sendiri itu sangat baik. Nah biasanya kalau misalnya saya mengingatkan pasien untuk medical check up paling gampang itu saya minta lakukan medical check up di saat ulang tahun. Jadi sebagai hadiah untuk diri kita sendiri. Menarik itu ya. Oke, Jadi baik. ingat. Ya, kemudian ini ada biasanya suka jadi pertanyaan gitu ya biasanya di praktek saya kan mungkin kalau di Indonesia akhir-akhir ini lagi dengar kasus campak ya. Di sini mungkin kita bisa interaktif lagi ya. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian vaksin dewasa itu penting nggak sih atau perlu nggak sih? Boleh. Penting. Di Hong Kong setiap Penting. tahun ada itu Bu. Vaksin apa itu Bu kalau boleh tahu? Vaksin kalau kita untuk flu biar nggak Nah, oke. flu gitu. Betul. Itu bagus sekali ya. Jadi benar. Jadi sebenarnya vaksin dewasa itu juga penting dan perlu. Dan bahkan dikira vaksin itu hanya untuk anak-anak, padahal ternyata dewasa juga perlu. Karena imun sistem kita butuh di-remind terus untuk bagaimana melawan virus atau bakteri yang dapat dicegah dalam pemberian vaksin. Nah, ini sedikit sharing ya. Tadi mungkin dari Ibu siapa ya? Saya maaf. Bu Aini tadi ya. Iya. Bu Aini. Nah, tadi Bu Aini sempat share flu ya. Iya. Betul sekali, flu itu sebenarnya secara rekomendasi itu sebenarnya harus kita ulangi setiap tahun sekali. Jadi di sini saya ada jadwal imunisasi dewasa. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mungkin pasti ada yang mungkin punya anak atau punya cucu, pasti sering melihat jadwal-jadwal vaksin anak. Nah ternyata dewasa juga punya jadwal vaksin. Salah satunya tadi flu tiap tahun sekali. Kemudian ada juga tetanus, difteri dan pertusis. Itu bisa diberikan 1 kali dalam 10 tahun. Misalnya di Indonesia lagi ramai campak. Misalnya takut akan coverage atau takut akan terjangkitnya gitu ya, mau prevention, ada juga nih vaksin campak diberikan untuk dewasa ya, untuk misalnya wanita usia produktif kita sarankan juga untuk vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks. Jadi semua vaksin yang ada di sini sangat direkomendasikan untuk dewasa. Seperti itu Pak Andrian. Banyak ya dokter jenis vaksin. Banyak ternyata ya. Mungkin sayang ya, saya bicara juga sebagai tenaga kesehatan bahwa sayang mungkin daripada imunisasi ini tidak obligatori dari pemerintah gitu. Jadi
memang sudah jadi tanggung jawab kita untuk mencari tahu. Gitu. Oke, jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, kalau dari sisi table, rekomendasinya ini kebanyakan usia dari 27 sampai 49 tahun ini kayaknya ada beberapa rujukan-rujukan untuk beberapa vaksin ya dokter ya. Banyak berarti. Banyak sebenarnya. Hepatitis A. Jadi dewasa itu kan kita pasti mulai dari 18 tahun ya. Iya. Bahkan dari 18 tahun pun sudah disarankan untuk menjalankan hampir semua daripada vaksin-vaksin ini. Tapi biasanya kalau saya, apalagi misalnya ini kan pasti keluar dari out of paket gitu ya. Jadi disesuaikan sama profil atau riwayat si pasien itu. Misalnya kemarin kita waktu COVID gitu ya, kan pasti semua divaksin COVID. Kemudian sering batuk flu misalnya. Tadi seperti yang Bu Aini sampaikan, setahun sekali vaksin flu. Kita bisa tambahkan juga dengan vaksin pneumonia atau banyak-banyak lain-lain. Oke, kita coba lanjut. Jadi sebenarnya peran vaksinasi dalam productivity, jadi untuk mungkin entrepreneur atau bahkan mungkin untuk karyawannya, jadi vaksinasi itu mengurangi risiko sakit, menjaga operasional bisnis karena ya karyawan kita tetap kerja gitu ya, nggak jalan cuti sakit misalnya, meskipun ya kita tahu sakit itu juga tidak bisa dihindari ya, dan kita juga melindungi tim kerja kita dari tadi risiko sakit. Nah, biasanya tadi yang saya sampaikan, vaksin yang direkomendasikan yang biasa menjadikan beberapa penyakit-penyakit yang di kantor atau mungkin di bisnis gitu ya, biasanya batuk flu itu yang simple gitu. Bahkan mungkin kalau seperti saya tenaga kesehatan, kami disarankan untuk melakukan hepatitis B gitu. Iya. Ya. Oke. Ada yang menarik dari slide ini ya dokter? Oh, oke. Oke, baik. Jadi ketika orang divaksinasi itu kebanyakan kan mikirnya 2 kali lipat gitu ya. Apakah karena faktor jarumnya atau karena memang waktunya yang terbatas ya. Ya, pura-pura sibuk gitu ya. Kira-kira gimana ini? Ada yang sensitif dengan jarum suntik? Saya meskipun udah berkali-kali masih tetap nggak berani ngelihat saat nggak berani ngelihat jarumnya. Tapi kalau yang nanti datangnya ke klinik Jakarta ini, kalau ketemu dokter Kristina pasti semangat ya. Nggak takut lagi sama jarum suntik ya. Nah ini banyak yang takut. Kalau ada pasiennya yang lebih takut bayar mungkin ya. Itu saya dokter. Nggak usah khawatir, nanti Mbak Nindi di akhir sesi akan share promo nanti. Nah itu dia ya, itu yang menarik gitu ya. Dibantu menarik, ya. Oke, jadi izin saya lanjut ya. Lanjut dokter. Siap. Nah, jadi sama lah ya, kita mau vaksinasi, kita mau medical check up itu tujuannya untuk improving immune system atau melindungi diri kita dari sakit. Jadi kita bisa jaga stamina, kita bisa dukung sistem imun dan bahkan mempercepat recovery. Nah, apa sih biasanya kalau kita sakit itu sebenarnya itu hidden cost. Kan pasti kembali lagi entrepreneur pasti lebih suka bahas OPEX, CAPEX gitu ya. Tapi ternyata kalau karyawan sakit atau bahkan owner sakit itu adalah hidden cost. Kenapa? Karena presentism misalnya Bapak Ibu paksa masuk. Nah, paksa masuk tapi nggak produktif. Jadi kan sama aja gitu. Jadi lead into slow execution, jadi mau apa-apa jadi mager, jadi nggak semangat. Nah, hidden cost yang lainnya biasanya sakit, jadi turnover-nya jadi tinggi karena dia burn out misalnya. Gitu. Kan kita harus hire lagi, gitu, harus re-strategize lagi. Betul. Nah, biasanya dampaknya pada bisnis mungkin tadi sempat saya share juga, absensi ini meningkat, produktivitas menurun, biaya kesehatan meningkat, itu udah pasti.
ternyata jangka panjangnya biaya kesehatannya meningkat ternyata kosnya ya. Benar, kosnya itu kan dibalik itu ternyata kosnya gede ternyata. Mending kita prevensi timbang kita kalau udah sakit jauh lebih besar keluarnya gitu. Iya. Nah, ini sih saya mau sharing juga bagaimana kita mungkin nggak cuma entrepreneur ya, kita juga sebagai human being bagaimana kita punya 4 lifestyle pillars. Jadi yang pertama adalah sleep, nutrition, exercise, and stress management. Jadi yang praktikal pasti kita sarankan tidur minimal 6-7 jam. 5 jam sebenarnya udah cukup. Tidur terlalu lama juga nggak baik gitu. Kalau exercise itu 10-15 menit. Misalnya dalam sehari tapi tiap hari gitu. Kalau secara guideline sebenarnya kita butuh 150 menit dalam seminggu. Jadi bisa dibagi 3 tuh. Misalnya 3 hari 50 menit atau gimana formulasinya silahkan. Kemudian nutrition, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup. Dan jangan lupa juga untuk stress management. Oke, jadi mungkin kalau misalnya di sini saya mau tambahkan, dokter di klinik itu sebenarnya fungsinya jangan dipikir sebagai kami hanya tempat orang sakit, tapi kita adalah partner productivity daripada Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bantu Bapak Ibu monitoring karyawan yang misalnya high risk, kita lakukan medical check up rutin gitu, atau mungkin prevensi juga ya kita lakukan dengan vaksinasi juga. Iya. Nah, Dokter sebelum harapannya sebelum masuk ke slide ini lagi kita bisa balik 2 slide ke belakang, Dokter. Boleh. Satu lagi, yes ini ya. Nah ini kita mau lihat activity teman-teman kita yang ada di Hong Kong ya, Dokter, karena di sana kan kebanyakan memang mereka bekerja keras ya, kerjanya itu mungkin dari pagi sampai dengan malam. Nah kita pengen tahu nih sejauh mana nih rata-rata aktivitas istirahatnya ini berapa jam ya? Ini kalau boleh tahu ya teman-teman yang di Hong Kong boleh informasikan rata-rata di Hong Kong itu pola tidurnya itu dari jam berapa jam ya? Satu slide lagi, Dokter, setelah ini mungkin. Lifestyle pillar. Ya ini dia, yang tidur minimal 6-7 jam ini kalau di Hong Kong ini kira-kira, loh Pak Edwin sampai 4 jam doang loh ini sehari. Wah, ini benar-benar pekerja keras ya. Ini yang di Semarang ini. Ini kalau saya di Hong Kong bagaimana? Pak. Nah itu dia ya. Alasannya apa Pak Edwin kalau sampai tidurnya hanya 4-5 jam aja Pak? Ini ya Pak Edwin tidur sehari-harinya hanya 4 jam aja, berarti tidurnya jam 1 pagi, bangun lagi jam 4 sebelum ayam berkokok ini ya Pak Edwin ya, bangun lagi gitu ya. Oke, ini apakah kecenderungannya karena memang rutinitas atau mungkin ada sesuatu hal yang memang harus dikerjain nih Pak Edwin ini? Boleh di-sharingkan Pak, ini kalau hanya tidurnya hanya 4 jam aja. Ini kalau kita lihat Bu Partini ini 7-8 jam, oke normal ini dari Hong Kong. Adakah yang di Hong Kong yang lainnya hanya tidurnya hanya perlu 1 jam? Ada nggak? Cuma 2 jam? Ada? Nggak ada ya? Buka sana ini boleh. Tidurnya jam berapa Bu? Saya tidurnya cukup Pak, dari jam 11 walaupun malam bangun. Tapi tidur lagi. Tidurnya cukup tidur. Bangun itu mungkin aktivitas minum dan lain-lain gitu ya. Gitu kan kebangun aja. Oke, baiklah. Ini normal tetap ya. Oke, jadi ini hanya Pak Edwin aja yang menyampaikan tidurnya hanya 4 jam, Dokter. Mungkin sarannya apa ya, Dok? Nah, itu mungkin bisa berkaitan dengan stress management mungkin. Yes. Karena kan mungkin banyak yang dipikirin, sehingga harus tidurnya cepat gitu ya. Mungkin seperti itu. Atau mungkin memang sudah habit bapaknya gitu. Atau mungkin kebalikannya, malam tidurnya 4 jam tapi siang tidur 10 jam.
Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Oke, baiklah. Ya, nanti klarifikasi ya Pak Oke. Edwin. Saya tuntutan tugas Bu Dokter, Apa itu? Oh iya Bu. tuntutan tugas Bu Dokter Pak Andrian, kadang 4 jam, kadang 5 jam. Oh. Kadang jaga orang tua itu tidurnya tidak bisa nyenyak ya. Kalau malam itu kayak tidur ayam gitu, bludak langsung mencolot, bludak langsung mencolot gitu Pak Bu Dokter. Bu dokter Baik kira-kira Ibu. memahami nggak geludak itu apa Bu? Udah paham saya. Bahasa Saya Jerman orang itu Pak. Jawa kok. Ini bahasa Jerman itu tadi Bahasa Pak. Jerman Oh nggih, ya, Bu. jejeran Sleman nggih. Ya. Jadi Nah, tahu Bolos Pak. kalau sakit ngertos. Ngertos Iya, di dokter ya Ingat, ternyata. nggak kaget Pak Andrian, tapi mencoba itu. Mencolot. Namun kalau dijalani dengan bahagia tetap aja sehat Bu, termasuk saya ini Pak. Alhamdulillah. Amin ya Tuh. rabbal Bu, alamin itu ya. menjalaninya sehat meskipun 4 jam, 5 jam dijalani dengan bahagia, tetap aja saya sehat terus bahagia Bu. Iya, terbukti 25 tahun di Hong Kong kan. Iya, terbukti itu. Karena saya masih suka duit Pak Andrian, dolarnya itu didol semakin melar Pak. Amin. Melar ya. Oke, dokter Iya. kita kembali lagi ke materi. Makasih Bu Dokter, lanjut. Baik, izin suara saya terdengar ya? Terdengar Aman, dokter Bu ini. Dokter. Nyaman. Oke, baik. Ini kita coba lanjut. Nah, tadi sebagai role, jadi kurang lebih sih ya karena harapannya kembali lagi kalau kita berpikir secara bisnis kita pengen return of investment ya. Health as an investment, kita mau productivity naik, apapun itu cost turun supaya kita bisa dapat cuan lebih banyak gitu ya, Iya, kurang lebih sih seperti itu. Setuju itu dokter. Nah, ini salah satu contoh ya, another case scenario di mana kalau misalnya satu tim terdiri dari 20 orang, terus tiba-tiba jeder 5 orang sakit dalam 1 minggu, pasti di balik itu ada deadline yang tertunda ya. Iya. Kembali lagi produktivitas menurun, jadi saya Iya. tekankan selalu productivity menurun ya, dan biayanya pasti meningkat. Betul. Nah, secara operasional tidak bisa operasional dengan sewajarnya seperti itu. Dan preventive care, pemberian vaksin dan melakukan medical check up itu sangat membantu sekali untuk mengurangi resiko-resiko ini. Oke. Nah, jadi entrepreneur itu, ini ada kata-kata hari ini ya. Entrepreneur itu yang hebat bukan adalah yang paling sibuk, tapi bagaimana yang paling sustain, yang paling bisa bertahan, dan Wah. paling bisa menangani, memanage apapun yang sedang dihadapinya. Jadi kita semua termasuk orang hebat kan? Halo, yang merasa hebat mana? Oh iya, langsung disambut dengan Bu Neneng. Siapa entrepreneur hebat lagi? Saya, Bu Darti. Iya, oke. Saya dan saya ya. Jadi ini semuanya setuju Kerja loh ya. Pak. Hah? Kenapa Bu? Gini juga sambil kerja Mas. Sambil ya. kerja loh dokter, kita apresiasi Iya. ya kepada mereka ini ya. Oke, luar biasa. Bu Meliana juga menyampaikan itu saya. Oke, lanjut dokter. Oke, ini slide terakhir saya Pak, mungkin habis ini bisa lebih banyak ke sharing-sharing ya, lebih banyak role. Mungkin bisa kita lanjut mungkin ke next slide ya, kita memperkenalkan dulu. Yes, kita perkenalkan juga klinik. ya tentang klinik Jakarta ini ya, klinik eksekutif Jakarta, dan pada kesempatan ini kita akan sambut dengan luar biasa Ibu Nindi sebagai Marketing Communication dari klinik eksekutif Jakarta ya. Jadi kita akan lihat company profile ya, sejarah dari klinik eksekutif Jakarta itu sendiri, termasuk juga informasi yang kita tunggu-tunggu. Adakah promonya dokter? Nanti ditanyain ya kepada Bu Nindi. Bu Nindi, selamat malam. Ya, Kayaknya lagi trouble apa namanya nanti biar coba pas promo kali ya, nanti coba Mas masuk, coba ini seperti lagi
ada trouble. Ini mungkin saya sedikit terangkan aja mungkin ya, atau saya Iya. sedikit cerita apa itu klinik eksekutif Jakarta. Mhm. Jadi nanti mungkin di terakhir Nindi akan join nih, kayaknya lagi trouble di device-nya. Mungkin sedikit lagi perkenalan. Jadi saya mewakili dari manajemen klinik eksekutif Jakarta. Jadi kurang lebih kita itu adalah klinik utama dengan beberapa variasi layanan. Iya. Jadi tagline kita adalah "We come to you". Kita hadir untuk Bapak Ibu sekalian. Itu juga nggak cuma sebatas tagline. Jadi itu komitmen untuk bagaimana kita memberikan care yang cukup personalized, gitu ya. Iya. Nah, untuk layanan kita unggulan kita itu ada home care. Jadi kita bisa medical check up di rumah, gitu ya. Kita bisa vaksinasi di rumah. Kita bisa fisioterapi, bahkan infus vitamin. Yang paling sering kita itu infus vitamin, gitu ya. Kemudian untuk spesialis kita ada dokter penyakit dalam dan dokter rehapedik. Dan kemudian untuk membangun juga atau soon juga kita akan bergabung juga dokter spesialis jiwa ya, psikiatri, untuk membantu juga dalam productivity juga, misalnya memang ada problem di situ, kita ada fisioterapi, kemudian kita ada psikolog. Jadi memang kita sebenarnya kita ada psikolog. Nah, untuk layanan psikolog dan fisioterapi ini kami kerjasama dengan Physio Medical Clinic dan juga Amanasa untuk pemberian layanan tersebut. Dan fasilitas kita kurang lebih seperti ini. Kami adalah klinik dengan 5 lantai, kami ada apotek, kami ada dokter umum, dokter spesialis tadi ya, penyakit dalam, rehapedik. Kami punya 1 lantai dengan fasilitas fisioterapi yang cukup, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini kami ada beberapa alat ya, ada laser, ada TENS, ada ultrasound gitu ya. Puji Tuhan kami bisa menghadirkan layanan tersebut. Vaksinasi juga kami lengkap, untuk obat-obatan juga kami lengkap. Jadi one stop shop gitu ya. Iya. Nah, intinya dalam prakteknya kami mau membawa expert kami langsung ke Bapak Ibu sekalian. Jadi jarak itu bukan penghalang, bisa telekonsultasi gitu ya, misalnya, atau mungkin aduh mager, Jakarta macet, kami bisa datang ke rumah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang sedang ada di Hong Kong, nanti kalau misalnya pas liburan ke Indonesia gitu kan capek, biasanya pasien-pasien kita itu sering infus multivitamin gitu untuk traveling gitu, seperti itu. Kemudian ini saya skip karena tadi kita juga sudah banyak bicara tentang productivity ya. Kemudian kita mau juga membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa dengan gampang ambil kendali dalam kesehatan Bapak Ibu sekalian. Kita punya beberapa lini lagi, yaitu medical check-up, in-house clinic, tadi productivity berkaitan dengan vaksinasi, injeksi multivitamin, psikolog assessment, dan bahkan kita juga bisa support event. Welcome to you, ini beberapa pasien-pasien kami dan event-event yang sudah kami lakukan. Nah, kita sudah bekerja sama dengan insurance partners. Ini mungkin mohon maaf, malah kita belum Ciputra di sini, kita sudah kerja sama dengan Ciputra juga gitu ya. Iya, siap. Kita tadi ada apotek ini dengan izin terpisah. Jadi dengan Bapak Ibu misalnya ada keluhan atau ada butuh obat, kita bisa langsung melayani tanpa harus mungkin ketemu dengan dokter. Kecuali sudah punya resep gitu ya, seperti itu. Kalau nggak ada resep, kami ada dokter. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini mungkin sudah mau masuk ke promo nih, Nindi sudah terhubung mungkin. Iya, Mbak Nindi, saat ini sudah kami jadikan co-host, atau kalau mau nyambung dari slide yang disampaikan oleh dokter, silakan Mbak Nindi. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Suaranya udah. Selamat malam. Selamat malam Bapak Iya. Ibu semua. Maaf saya izin off cam karena ada kendala di device saya ya. Gak apa-apa Mbak Nindi, siap. Oke. Kita langsung masuk aja untuk sesi promonya. Jadi tadi ada yang selama pemaparan ada yang bilang kalau misalkan kesehatan itu mahal ya. Nah, ini di Klinik Eksekutif Jakarta kita lagi ada promo khusus untuk member Ciputra Life. Nah,
di promo eksklusif ini kita ada 2 promo. Yang pertama itu travel combo. Travel combo itu isinya super strength injection dan influenza vaksin for strength. Nah, influenza vaksin for strength ini kan memang tadi ibu-ibu yang di Hong Kong juga rutin ya setahun sekali. Nah, mungkin kalau misalkan pas lagi waktunya lagi di Jakarta bisa nih ambil travel combo ini karena harganya kalau normalnya itu kita di harga 1.399.000, tapi khusus untuk Ciputra Life Member itu di 949.000. Wow. Nah, yang iya. Jadi 949.000 tuh udah dapat vitamin dan vaksin juga gitu. Siap. Oke. Yang selanjutnya itu ada diskon 15%. Nah, ini potongan langsung untuk seluruh layanan di klinik eksekutif Jakarta. Nah, tadi sebelumnya Dokter Ines sempat mention kalau misalkan kita ini berkenan dengan Amanasa dan fisioterapi. Nah, untuk diskon 15% ini kebetulan kita belum termasuk untuk layanan Amanasa dan fisioterapi. Jadi khusus untuk layanan yang ada di klinik eksekutif Jakarta aja, bukan yang untuk layanan kanan. Iya. Nah, gimana sih kalau misalkan untuk mekanisme promonya gitu kan? Nah, sebenarnya gampang banget. Kita ada 2 cara, bisa langsung kunjungan ke klinik atau misalkan Bapak Ibu yang memang lebih memilih untuk home visit, itu bisa langsung pendaftaran melalui WhatsApp klinik kami. Lalu nanti bisa betul. Lalu nanti bisa menunjukkan aja sih melampirkan ID card member Ciputra Entrepreneur Club atau ID card karyawan Ciputra Life. Ya, berlaku untuk member dan juga berlaku untuk staf karyawan ya. Jadi ini tidak membedakan ya, semuanya sama dengan diskon yang sudah diinformasikan oleh Mbak Nindi tadi ya. Oke, iya, baik. Betul. Nanti setelah data terverifikasi, nanti pasien bisa langsung milih salah satu program diskon. Karena ini programnya tidak dapat digabungkan, jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu milih yang travel combo, berarti tidak bisa memilih untuk yang diskon 15%. Dan untuk layanannya juga tidak bisa digabungkan dengan promo yang lagi ongoing di klinik. Jadi kalau misalkan klinik lagi ada promo suntik 5%, nah itu kan lebih kecil ya, jadi mendingan pakai yang diskon 15% gitu. Betul ya. Iya, kurang lebih itu dari saya untuk promonya. Oke, baiklah. Jadi berlaku untuk sampai kapan ya, Mbak Nindi? Ini siapa tahu mungkin kalau bulan ini belum bisa hadir, apakah masih berlaku untuk bulan Mei atau mungkin sampai dengan akhir tahun? Masih berlaku. Masih berlaku ya. Baik, ini sepertinya ada yang raise hand, Pak Aris. Pak Aris boleh diinformasikan dari kota mana, Pak? Dari Surabaya. Surabaya. Iya. Oke, Pak Aris. Ada yang mau ditanyakan langsung ke dokter atau ke Bu Nindi? Ya. Silakan. Tadi dokter bilang untuk tidur itu memang teorinya itu kan 8 jam gitu. Tapi tadi dokter bisa juga mungkin sekitar 5 jam karena kalau tidur terlalu misalkan lama juga nggak tahu istilahnya kurang enak atau gimana. Kebetulan saya ini juga tidur saya ini kalau kita lihat teorinya itu katanya kan jam 10 detok lever, jam 11 detok apa itu kan teori. Faktanya itu prakteknya itu saya sejak mahasiswa sampai sekarang itu saya tidur itu paling lama sekitar 5 jam bahkan kurang. Saya biasanya tidur itu jam 1 sampai jam 3 pagi biasanya karena saya baru pulang ke rumah itu jam 11 malaman misalkan seperti itu. Faktanya saya juga sangat sehat sampai sekarang walaupun sudah kepala 6 lebih itu saya sangat sehat bahkan ya untuk ketahanan fisik juga dalam hal olahraga orang sering bilang saya ini tidak punya udel contoh seperti itu. Nah, maksud saya ini pertanyaannya ini gini, saya juga selama ini istilahnya deep sleep itu saya umumnya tidak pernah lebih dari 1,5 jam. Saya pernah baca artikel katanya memang sekitar segitu deep sleep itu. Maksud saya juga apakah
Kalau menurut saya sih tiap orang kan punya jam biologi sendiri. Kebetulan teman saya dokter itu juga seperti saya, tidur 3-5 jam umumnya. Nah, Itu dari muda sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya ini kan ini menyalahi aturan gitu loh. Tapi faktanya, buktinya juga sehat. Yang katanya mesti tidur jam 10, soalnya detok lever, jam 11 ginjal, jam 12 apa, katanya kan gitu. Nah ini kan, itu mitos atau enggak gitu loh pertanyaannya gitu. baik Pak Aris, Kalau sudah menurut ditangkap saya pertanyaannya. sering kali ya, guyon kalau 8 jam itu kan bayi sehat gitu loh istilahnya. Oke, Pak Aris, ya ini masih di segmentasi promo ya. Nanti kita akan jawab setelah sesi Q&A ya Pak Aris. Ya, oke Ya, baik. Siap ya, nanti akan dijawab oleh dokter ya. Baik, ini tadi sudah ada presentasi terkait dengan materi dan juga informasi tentang promonya. Terima kasih ya dokter dan Bu Dindi atas materi dan informasi yang sangat insightful malam ini. Kita diingatkan bahwa kesehatan bukan hanya soal kondisi fisik, tetapi merupakan fondasi utama produktivitas, kepercayaan diri, dan juga performa sebagai entrepreneur. Semoga sesi ini mendorong kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan agar optimal juga dalam menjalankan bisnis. Tentunya juga membuka lebih banyak peluang. Selanjutnya kita akan masuk ke Q&A dokter, dan silakan Bapak Ibu yang bertanya. Tadi sudah dipresentasikan di awal pertanyaan dari Pak Aris dari Surabaya. Dan silakan nanti kita bisa berdiskusi langsung bersama narasumber kita malam ini. Baik, kita langsung saja ya dokter. Tadi sudah ada pertanyaan pertama dari Pak Aris. Baik. Silakan dibantu. Baik, terima kasih Pak Aris. Sharingnya juga mungkin sudah cukup lengkap ya tadi ya, dari diceritakan dari waktu kuliah seperti apa. Jadi yang saya interest dari pertanyaan Pak Aris sebenarnya sudah tahu bahwa mana yang benar, mana yang salah. Dan tadi Bapak juga sempat highlight ya, di mana ada jam biologis. Betul sekali. Yang saya paparkan di sini adalah pasti itu by textbook. Semuanya teori, betul. Tapi secara praktek kita tahu betul sekali bahwa jam biologis orang-orang itu tiap orang berbeda. Meskipun misalnya kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa search, ada namanya circadian rhythm. Jadi circadian rhythm itu adalah jam biologis kita. Ada certain atau ada beberapa hormon tertentu yang misalnya dia produksi jam sekian, tapi itu semuanya dalam bentuk range. Dalam bentuk dari sekian sampai sekian. Nah, tiap orang pasti punya angka yang berbeda-beda. Nah, selama ini jika misalnya Pak Aris works dengan jam atau pola tidur yang sekarang, dan puji Tuhannya sampai sekarang, alhamdulillah juga sampai sekarang masih sehat terus gitu ya, itu baik. Berarti itu adalah normalnya Pak Aris. Normalnya Pak Aris sama normalnya mungkin Pak Andrian atau tadi Bu Aini atau mungkin saya bisa berbeda gitu. Dan pasti juga kalau pola tidur, nah tadi Bapak juga sempat mention juga ada sudah di usia kepala 6 ya. Jadi semakin bertambah usianya kita, itu pola tidur atau window tidur itu semakin pendek. Makanya mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya sudah di usia di atas 50 tahun, ada beberapa yang mungkin mengeluhkan, oh tidur saya kok cepet banget ya, misalnya jam 10 tidur, tahu-tahu jam 1 udah bangun gitu, terus habis itu nggak bisa tidur lagi sampai subuh gitu, nanti tidurnya agak siangan lagi, atau mungkin bahkan bisa tidur lagi tapi terputus. Nah, betul sekali tadi Bapak juga sempat mention deep sleep. Nah, berarti tiap orang itu deep sleep juga pasti tidak bisa. Deep sleep itu memang butuh hanya sebentar saja. Ada namanya, kalau teorinya ya mungkin saya nggak akan terlalu detail, ada REM sleep sama non REM. Jadi misalnya rapid eye yang benar-benar deep sleep itu yang Bapak sampaikan itu memang kita tidak butuh waktu yang cukup lama. Bagaimana cuman badan kita yang cukup well rested aja itu saya rasa sudah cukup. Dan if it works untuk Pak Aris, nggak masalah gitu. Dan maksudnya sampai sekarang jika tidak ada signifikan berkaitan dengan keluhan mungkin let's say, karena tidur itu selalu paling cepat mempengaruhi tensi biasanya. Kalau tidak dari riwayat hipertensi gitu misalkan, itu berarti tidurnya baik-baik saja. Itu adalah gaya hidup yang fit untuk Pak Aris seperti itu. Itu Pak Andrian. Iya, baik. Semoga bisa menjawab ya Pak Aris apa yang disampaikan oleh saran dokter tadi ya. Oke, terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya. Boleh tanya, ya sebentar. Boleh Ya, Pak tanya Aris. lanjutan lagi. Boleh, Ya, silakan. Ini. Ya mungkin kadang-kadang saya ini
pusing. Kadang-kadang ya seminggu bisa 2-3 kali. Memang benar seperti yang dikatakan dokter, dan saya tahu makin usia itu makin kurang tidurnya. Kebetulan saya ini konsisten mulai mahasiswa sampai sekarang ya 3-5 jam. Yang kedua, katanya kalau sudah berumur selain tidurnya kurang, juga tekanannya itu naik, tekanan darahnya. Contoh, kebetulan saya ini mempunyai sifat tekanan darah rendah. Normal saya 60-90 atau 70-100. Justru saya kalau kecapean itu malah ideal 80-120. Biasanya dokter bilang, oh bagus, nggak bagus dok. Saya bilang gitu, normal saya ini sekian, saya bilang gitu. Biasanya kemudian terakhir ini setelah saya cek memang 80, 130, bahkan 134, 35 itu saya sudah pusing. Nah, penyebab pusing ini apa? Maksud saya tidur juga biasa sekitar jam segitu. Apakah kekurangan tidur atau ada penyebab lain? Itu aja, dok. Ya, dokter, terima kasih. Sudah ada pertanyaan tambahan dari Pak Aris nih. Sepertinya Pak Aris juga perlu ditambahkan informasi yang mungkin dari dokter ini punya insight ya, yang bisa memberikan informasi lebih update lagi. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Kalau untuk sakit kepala atau mungkin tadi ya tidak nyaman gitu ya, nyeri gitu, itu banyak faktornya sih Pak sebenarnya. Betul sekali, tambahan Bapak, saya rasa Bapak cukup aware dengan kesehatan Bapak, jadi mungkin beberapa poin di mana tensi Bapak yang terakhir Bapak ingat dan bagaimana itu dampaknya terhadap tubuh Bapak, itu cukup bagus sekali Pak. Dan kalau misalnya tadi satu juga betul bahwa di mana semakin usia itu makin lebih tua adalah resiko kita untuk menjadi terjangkit resiko seperti hipertensi atau tekanan darah ini juga jadi semakin meningkat. Nah, apa ya, karena kita kan juga pasti, kalau misalnya saya bicara kepada Pak Aris, bahwa berarti Bapak sudah hidup 60 tahun dengan memupuk gaya hidup yang sudah ada, entah itu makan makanan yang seperti apa, minum minuman seperti apa, atau olahraga seperti apa. Jadi pasti istilahnya kalau kita analogikan dengan mekanisme mobil gitu, jadi pasti ada hal-hal yang butuh maintenance, hal-hal yang spare part yang mungkin harusnya diganti karena overuse gitu, misalkan seperti itu. Tapi kan kembali lagi, kita bukan mobil yang bisa tiba-tiba pembuluh darah kita kecil gitu kita ganti baru, kan nggak bisa. Cuman itu analoginya seperti itu. Nah, sakit kepala itu biasa diasosiasikan dengan mungkin Bapak harus Dokter, suaranya terputus sedikit ya, mungkin sinyalnya agak sedikit kurang betul. Sakit kepala suara saya? Ya, kedengaran. Sudah terdengar ya, ya? Oke, sudah stabil. Oh, ini sepertinya koneksi saya. Sepertinya koneksi saya ini ya. Oke. Lanjut, dokter. Baik. Jadi itu ya riwayat mungkin apakah bisa dihir atau misalnya pembuluh darahnya, kalau misalnya memang ada waktu bisa screening gitu ya. Screening kadang medical check up yang lebih lengkap gitu, bisa sampai biasanya kalau kita lihat pembuluh darah mungkin kita bisa MRI, tapi biasanya kalau tidak ada indikasi juga pasti dokter akan menanyakan kenapa butuh di MRI misalnya seperti itu. Tapi yang paling simpel memang untuk screening itu memang medical check up ya Bapak. Mungkin saya bisa sarankan Bapak bisa cek yang berkaitan dengan sakit kepala, biasanya itu kolesterol, tensi itu ya, karena kalau misalnya tidur, saya rasa Bapak sudah bangun habit dari kuliah seperti itu, saya rasa bukan tidur, jadi bukan masalah tidur ya untuk problemnya, tapi mungkin komorbid lain yang bisa jadi kecurigaan lainnya. Jadi tapi di balik itu semua itu pasti kami sebagai tenaga kesehatan atau dokter, kami butuh data yang lebih lengkap gitu. Kita bisa harus duduk ngobrol di rentet riwayat Bapak dari tahun berapa A sampai Z gitu ya, supaya kita bisa tahu bagaimana apa sih yang menyebabkan sakit kepala, Pak Aris. Iya, Pak Aris semoga bisa menjawab ya, Aris. Ya, memang betul Dok. Itu kalau mengenai kolesterol, walaupun saya ada kelebihan tapi tidak terlalu banyak. Memang dari tensi Dok, karena saya tanya sepupu saya yang dokter, waktu saya posting bilang, kamu coba tensi pagi sama malam.
Dan memang setelah ditensi penyebabnya itu dok. Jadi biasanya saya 60-90, 70-100. Kalau saya tensi itu saat pusing itu sekitar 80 lebih sedikit sampai 130 atau 130 lebih sedikit. Memang itu penyebabnya. Jadi memang tensi itu ya, pertanyaannya itu apakah ya menurut dokter sepupu saya itu memang kalau makin umur itu tensinya meningkat. Kalau tensinya meningkat tapi kok pusing gitu loh. Maksud saya. Iya, tadi kembali ya harus ada medical check up dan data-data yang lengkap ya. Oh sudah, medical check up kami sudah melakukan dan memang baik semua. Iya, ya mungkin kalau dari pendapatnya dokter tadi kan harus ada sesuatu hal yang dianalisis ya. Ada duduk bicara Izin saya secara jawab langsung. sedikit Pak, biar Iya. Pak Aris mungkin bisa dapat clarity. Mungkin Pak izin saya jawab, nanti mungkin besok kita bisa move untuk, kayaknya udah ada yang raise hand juga soalnya. Jadi untuk penyebab sakit kepala berkaitan dengan tensi itu, jadi kan di kepala atau mungkin di otak kita sekitar itu kan pasti banyak pembuluh darah, banyak saraf ya Pak ya. Sedangkan tekanan darah yang tinggi itu sebenarnya adalah pembuluh darah yang mengalami penyempitan atau vasokonstriksi. Nah, di mana vasokonstriksi, misalnya Bapak kebayangnya kalau udah mengecil menyempit itu kan pasti tegang. Nah, biasanya tegangnya itu yang bikin Bapak sakit kepala. Dia akan istilahnya kirim sinyal ke reseptor nyerinya bahwa saya pembuluh darah saya lagi konstrik nih atau lagi lebih tegang nih, lebih menyempit nih. Dia akan menimbulkan rasa nyeri dari situ. Jadi biasanya orang-orang yang dengan sakit kepala dengan tensi yang lebih tinggi itu malah lahir sakit kepalanya, karena tadi yang sempat saya bilang di slide saya, di penjelasan saya, bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah salah satu yang penyakit yang jarang ada keluhan. Biasanya kalau sudah sampai ada keluhan, berarti itu malah mengarah sudah ke komplikasi, karena biasanya hipertensi itu dia sangat berhubungan dengan yang namanya vertigo sentral atau mungkin sakit kepala yang berputar gitu ya, dan juga bisa juga sakit kepala yang nyut-nyutan juga bisa. Itu karena itu tadi ada reseptor nyeri yang istilahnya distimulasi karena pembuluh darahnya yang cukup, yang pembuluh darah yang sudah vasokonstriksi seperti itu. Itu ya Pak Aris ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Aris. Tadi sudah dijawab dengan baik oleh dokter. Dan kalau seandainya Pak Aris ada di Surabaya, apakah ada cabang Jakarta Eksekutif di Surabaya ya sementara? Kita baru satu cabang Pak di Jakarta. Baru di Jakarta, jadi Pak Aris nanti bisa berkunjung ya ke Jakarta. Nanti main ke Jakarta. Ya, sudah ditunggu dokter ya dan tim. Terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya, dan kita berlanjut untuk pertanyaan kedua dari Bu Meliana Jakarta ini ya. Silakan Bu Meliana, terbatas waktunya, silakan langsung to the point di pertanyaannya. Ya, oke. Malam Dok, Pak Adrian. Saya mau nanya, Dok, saya punya anak 17 tahun cowok. Nah itu dia suka keringetan kayak butiran jagung gitu ya Dok. Apakah itu dia seperti jantung atau gimana ya Dok? Terus pernah juga dia pingsan, tiba-tiba lagi ke toilet jatuh di kamar mandi gitu Dok. Terima kasih, saya mau nanya itu aja sih Dok. Baik, Bu Meliana ya? Iya. Meliana. Saya izin jawab ya. Mungkin kalau untuk dari yang Ibu sampaikan itu, mungkin kalau saya sebagai dokter, saya mungkin belum bisa menjawab secara menyeluruh karena mungkin data-data yang kurang. Karena keringat seperti jagung itu namanya misalnya toh ada orang yang mungkin secara genetik punya kebiasaan atau habit yang sama, bisa juga tanpa adanya penyakit jantung atau riwayat jantung sekalipun. Nah, mungkin kalau misalnya Ibu asosiasikan dengan pingsan di kamar mandi gitu ya, apakah biasanya data-datanya misalnya sesimpel misalnya apakah dia ke kamar mandi itu benar-benar langsung dari bangun tidur terus sampai langsung bangun tidur langsung ke kamar mandi misalkan, itu bisa saja, itu sering banget terjadi. Kenapa? Ada yang namanya orthostatic hypotension, di mana kalau misalnya orang-orang seperti itu punya tendensi untuk, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada beberapa yang mungkin kita habis bangun tidur nggak langsung bangun gitu, ada kayak tiba-tiba putih gitu ya, itu berarti
regulasi badannya belum siap untuk berdiri. Jadi mungkin kalau misalnya seperti itu harus duduk dulu. Jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan Ibu, bisa jadi bisa enggak gitu ya, karena kita pasti butuh data yang lebih lanjut. Apakah sudah pernah di rekam jantung misalkan, apakah waktu kecil gitu ya, waktu bayi misalnya lahir dengan nun sewu penyakit jantung bawaan misalkan terdiagnosa gitu, atau misalnya ada keluhan tambahan, ada sesak atau misalnya suka pingsan yang mungkin benar-benar dalam 1 bulan sering sekali gitu ya. Jadi banyak sekali data yang kita butuhkan untuk benar-benar bisa bilang oh itu karena penyakit jantung seperti itu. Kalau misalnya Ibu, saran saya sih kalau misalnya Ibu cukup khawatir dengan itu, anaknya dibawa untuk minimal rekam jantung dulu, elektrokardiografi dulu supaya kita bisa tahu denyut jantungnya sesuai atau enggak. Karena dari situ baru kita bisa bilang, karena bisa aja tadi Ibu kadang sering saya pasien ya mengasosiasikan kejadian, tapi padahal mungkin saja kejadian tidak perlu diasosiasikan seperti itu. Jadi bisa bias gitu ya, karena kan kembali lagi memang dari keluarga yang merasakan, tapi mungkin saja memang ada dampak atau mungkin ada penyebab lain yang mungkin bisa menyebabkan seperti itu terjadi. Itu sih kurang lebihnya. Ya, Bu Joyce, semoga terjawab ya Bu pertanyaannya. Nanti mungkin bisa konsultasi ke klinik eksekutif Jakarta. Sudah ditunggu kehadirannya. Siapa tahu mungkin ada hal-hal yang bisa didapatkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan Bapak putra dari Bu Meli, Pak. Bu Meli. Lupa namanya ya. Ini kayaknya paling atas Bu Meliana. Terima kasih Bu Meliana atas pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, Dokter, Dok. kita masih ada waktu sekitar 13 menit lagi. Ini kita prioritaskan untuk pertanyaan dari fitur chat ya, kolom chat. Ini dari Semarang, Pak Edwin. Ya, ini sudah usia 40 tahun. ASCVD itu apakah jaminan? Pertanyaannya seperti itu, Dokter. Silakan Dokter untuk bisa dibantu. Boleh saya sambil lihat ya, saya langsung jawab aja gitu Pak ya paling ya. Boleh Dokter. Ya. Jadi Pak Edwin dulu. Jadi Pak Edwin terima kasih sudah menanyakan bahwa cardiovascular disease ini kembali lagi jaminan kalau misalnya yang bersangkutan itu pasti punya faktor risiko. Yang sering menjadi faktor risiko adalah yang pertama kolesterol, itu sudah harga mati ya. Itu tuh kalau misalnya ternyata 40, Bapak tanyanya 40 plus dengan kolesterol di atas LDL bisa di atas 125, jaminan. Bahkan secara teori kita tahu bahwa kolesterol LDL di atas 125 itu meningkatkan 5 kali risiko untuk penyakit jantung koroner gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya 40 plus adalah jaminan, belum tentu. Kalau misalnya ternyata dia atlet, dia hidupnya sehat, makan makanan bergizi, dia bisa seimbangkan gaya hidup, itu malah mungkin terbebas malah sebenarnya. Cuman kembali lagi cardiovascular disease itu apalagi yang berkaitan dengan aterosklerosis ya, yang berkaitan dengan penumpukan lemak atau kolesterol seperti itu adalah betul jaminan biasanya. Nah, mungkin seperti itu. Terus saya izin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Pak Bu Joyce ya, Pak Andrian ya. Bu Joyce dari Sidoarjo, Dokter. Baik, Bu Joyce. Berarti tidak apa-apa ya jika tidur kira-kira 4 jam sehat. Saya baik. Oke. Ini sama sih seperti Pak Aris ya tadi, mungkin saya lihat lagi bahwa 4 jam atau 5 jam biasanya, kembali lagi kalau memang itu adalah jam tubuh biologis ibu sendiri dan memang sudah terbiasa seperti itu, sebenarnya tidak ada masalah. Malah mungkin yang saya pengen tahu malah kolesterol yang over nih berapa nih, karena pasiennya bilang over ternyata 300 gitu ya, maksudnya ternyata kan kalau misalnya kolesterol normal kan di antara angka 100 sampai 125 ya kurang lebih kita bisa bilang dalam tanda kutip normal. Kadang bilang agak dikit over Dok, dikit overnya berapa? 220 misalnya, tinggi ternyata itu ya. Jadi saya lebih concern terhadap hasil medical check up-nya. Jadi kalau untuk tidur, kalau misalnya ibu rasa ibu bangun masih ada energi, masih bisa melakukan aktivitas, tidak merasa kurang atau saya rasa itu cukup baik. Cuman memang secara teori 6-8 jam bahkan memang optimalnya 5 jam bahkan
sobat, di beberapa jurnal gitu. Karena kembali lagi di beberapa jurnal itu yang apa namanya, yang diuji klinisnya, yang diuji sejarahnya adalah mungkin orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda juga. Itu nggak Pak Andrian ya, saya izin lanjut ke next question ya. Iya, ini ada tambahan informasi dari Bu Joyce ya, kolesterol di atas 100 tapi di bawah di atas 25 informasinya beliau. Oh, ya, nggak apa-apa gitu. Nggak apa, silakan dipertahankan, jangan sampai lebih gitu, itu aja, aman. Mungkin kita ini terakhir ya dari Bu Neneng. Bu Neneng, Hongkong ini dokter. Baik. Oh baik, selamat malam Bu Dokter. Ini terbangun jam 3 malam, nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Sekarang kepala bagian belakang sudah terasa nyeri dan sering pusing. Oke. Ya, 28 tahun berbahaya kan di usia seperti sekarang ini. Baik, Bu Neneng, ini apa namanya, untuk usia 58 tahun atau usia manapun pasti nyeri kepala itu bukan sesuatu yang nyaman ya. Jadi mau usia berapapun gitu, itu pertama. Dan mungkin harus diinvestigasi lagi kenapa, dicari tahu kenapa nyeri kepalanya bisa terasa menjalar gitu ya di bagian belakang, dan bahkan apa namanya, sering pusing. Nah, sering pusingnya kenapa? Nah, tadi saya share juga, sempat saya ngobrol sempat saya sampaikan juga bahwa sakit kepala ini luas, ada apa namanya, bisa kalau misalnya let's say apa namanya, karena kalau untuk perempuan biasanya ada faktor lain yaitu hormonal. Jadi misalnya nunsewu ternyata yang bersangkutan sudah menginjak menopause gitu ya. Kalau laki-laki juga sebenarnya ada menopausnya, itu andropause gitu ya, di mana hormon-hormon hormon-hormon inti kayak kalau perempuan adalah estrogen, laki-laki adalah testosteron, itu berkurang karena usia. Itu menyebabkan beberapa keluhan nih, seperti tadi sakit kepala gitu ya, hot flash itu, rasa tidak nyaman. Nah, kalau untuk Bu Neneng ini mungkin harus diinvestigasi lagi, mungkin harus medical check up gitu ya, harus apa namanya, tahu kondisi terakhir kolesterolnya berapa. Karena kalau nyeri bagian belakang dengan latar belakang usia 58 tahun, ini biasanya banget saya sering banget di praktek ketemu bahwa ini berhubungan sekali dengan tingkat kolesterol yang tinggi atau tensi yang cukup tinggi. Bahkan bisa juga kadar gula yang tinggi gitu. Jadi mungkin Bu Neneng dari saya seperti itu ya. Saran saya tetap pasti butuh data yang lebih lengkap. Minimal Ibu ke dokter untuk periksa berkaitan dengan mungkin medical check up dulu, supaya kita bisa tahu apa data-data tambahan dari yang sedang Ibu alami. Begitu Pak Andrian. Ya, dokter, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat insightful malam ini, dan tentu kepada Dr. Ines dan Bu Nindi atas jawabannya sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup sesi Q&A ini, kami persilakan Dr. Ines untuk menyampaikan closing statement-nya, pesan singkat yang dapat langsung kita terapkan agar tetap sehat, produktif, dan percaya diri sebagai entrepreneur. Silakan Dr. Ines. Baik, terima kasih Pak Andrian. Mungkin take home message-nya ini selalu diingatkan bahwa entrepreneur yang hebat itu juga harus sehat ya. Tadi harus sustain, harus bisa bertahan. Jadi jangan sampai pekerjaan kita menjadi penghalang kita ya untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga produktivitas dengan melakukan vaksinasi dan juga melakukan medical check up setahun sekali, untuk bisa jaga terus produktivitas Bapak Ibu sekalian untuk sepanjang hari. Seperti itu Pak Adrian. Terima kasih. Terima kasih dokter, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih telah hadir di Entrepreneurs Meet Up malam ini bersama Ciputra Entrepreneurs Club dan Klinik Eksekutif Jakarta. Malam ini kita mendapatkan banyak wawasan berharga dari Dr. Ines tentang pentingnya menjaga kesehatan sebagai fondasi produktivitas dan kepercayaan diri sebagai seorang entrepreneur. Semoga insight malam ini yang kita peroleh menjadi pengingat bahwa tubuh yang sehat bukan hanya menunjang aktivitas, tetapi juga menghadirkan energi positif, terus fokus, dan peluang bisnis yang lebih luas lagi. Terima kasih atas partisipasi hati Bapak dan Ibu malam ini. Sampai jumpa di Entrepreneurs Meet Up berikutnya. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan kita semua. Saya Andrian Udiri dan Dr. Christina dan juga tim dari Klinik Eksekutif Jakarta. Selamat beristirahat untuk semuanya. Selamat malam untuk semuanya. Dokter, terima kasih banyak atas insight di malam hari ini. Terima kasih ya, dokter. Bapak Ibu semuanya, selamat beristirahat.